Shalom saudara, merdeka. Ini banyak banget merah putih. Sayang tiangnya nggak ada. Saudara, mari kita lihat sebuah statement. Saya mau ajak kita sama-sama melihat ini bahwa bangsa Indonesia merdeka karena perjuangannya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita merdeka karena pengampunannya. Amin saudara. Jadi kita memang sama-sama bukan hanya bangsa Indonesia yang sudah merdeka, setiap kita juga sudah merdeka. Bagaimana kita merdeka? Karena pengampunan Tuhan kita sudah dimerdekakan. Kita bersyukur hari ini bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Dan yang kedua, kita patut bersyukur sebab kita juga sebagai orang percaya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Melalui apa? Pengampunannya. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah 13 ayat 38 sampai 39. Ketahuilah saudara-saudara bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan, artinya dimerdekakan dari segala kesalahan dan dinyatakan benar. Ini tidak dapat diperoleh dari hukum Yahudi. Jadi saudara, melalui firman Tuhan ini kita dapat mengerti bahwa melalui pengampunan Tuhan, kita ini menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita minta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di dalam 1 Yohanes dikatakan, pasal yang pertama ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pengampunan, ternyata di dalam pengampunan ada dua hal atau dua sisi. Di sisi yang pertama adalah orang yang mengampuni, orang yang memaafkan. Sisi yang kedua adalah orang yang meminta maaf atau meminta ampun. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, kita ngerti bahwa berbicara pengampunan ada dua hal. Memaafkan dan meminta maaf. Ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita harus memaafkan seseorang. Tetapi ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita juga harus meminta maaf kepada orang lain. Saudara, kedua hal ini, baik itu memaafkan atau juga meminta maaf, kedua hal ini akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang serupa Kristus. Ketika saudara mengampuni seseorang, ketika saudara meminta maaf kepada seseorang, maka itu akan membentuk karakter saudara menjadi orang yang berbelas kasihan. Orang yang penuh kasih, menjadi orang yang rendah hati. Itulah karakter yang akan terbentuk dalam kehidupan seseorang atau saudara dan saya. Ketika kita meminta maaf atau ketika kita memaafkan orang lain. Jadi hari ini, di dalam dua ibadah ini, kita akan membahas ada dua hal. Yang pertama adalah di ibadah yang pertama adalah mengenai sisi yang memaafkan. Dan ibadah kedua nanti kita akan berbicara tentang sisi yaitu adalah meminta maaf. Perlu enggak sih kalau kita itu meminta maaf kepada orang ketika kita bersalah? Bukankah kita cukup untuk minta maaf kepada Tuhan saja kan? Atau yang kedua juga kita akan berbicara mengenai hal-hal yang praktis. Mengenai bagaimana sih tips untuk meminta maaf dengan bijak. Apa sih susahnya seseorang itu meminta maaf? Karena terkadang dalam kehidupan kita temukan ada orang-orang yang susah banget untuk minta maaf. Kita perlu belajar kenapa orang-orang itu kok susah banget untuk minta maaf. Saudara, yang sesi yang pertama di dalam ibadah yang pertama ini kita akan berbicara tentang yaitu saya memaafkan kamu. Boleh kiri kanannya katakan begini, saya memaafkan kamu. Nah, walaupun gue salah apa sama lu, pokoknya hari ini siapa tahu ada yang sedang membutuhkan. Saudara, mari kita lihat firman Tuhannya. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian. Buanglah semua sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Sebaliknya hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, saling memaafkan. Seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita itu harus saling memaafkan. Jadi, ayo sama-sama ketika kita dengarkan firman Tuhan ini, taruhkan tekad di hati kita bahwa saya mau melakukan firman Tuhan.
saya ingin memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Saudara, berbicara untuk memaafkan, ini sesuatu hal yang jauh lebih mudah diucapkan daripada betul-betul dilakukan. Ada orang-orang yang berkata dengan gampangnya, udah kok saya udah ngampunin dia, saya sudah maafkan dia. Tetapi apakah benar-benar di dalam hatinya sudah maafkan? Sometimes, kadang-kadang, ya ternyata enggak loh saudara. Jadi hari ini kita perlu menguji loh dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih saya bisa tahu bahwa saya benar-benar sudah memaafkan orang itu? Terkadang ada orang-orang Kristen yang terjebak hanya dalam retorika saja. Di dalam hal yang secara normatif saja. Udah saya udah ngomong waktu itu, saya memaafkan dia. Udah kok udah, kamu maafin dong. Udah, saya udah pernah bilang kok, saya udah maafin kamu. Tetapi terkadang di dalam praktek kehidupan sehari-harinya ternyata ditemukan ini mah bukan orang yang sudah memaafkan nih kalau model kayak gini. Jadi saudara mari kita cek diri kita sendiri. Apakah benar enggak sih kalau saya itu sudah memaafkan orang lain atau sometimes hal ini dibutuhkan di waktu ke depan. Ketika kita mungkin konflik dengan orang lain dan kita harus memaafkan dia, kita tahu bagaimana apakah benar-benar saya ini sudah memaafkan dia atau belum. Saudara, yang pertama secara biblikalnya, orang yang sudah memaafkan orang lain dengan segenap hatinya, pasti dia akan mampu melakukan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah dia akan mampu mengasihi musuhnya. Yang kedua dia akan mampu berbuat baik terhadap mereka orang-orang yang bencinya dia. Yang ketiga dia sanggup akan berkati bahkan berdoa buat mereka yang memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Jadi ini akan terjadi nih firman Tuhan ini ketika kita sudah mengampuni orang lain. Sungguh-sungguh sudah mengampuni, ini akan dapat kita lakukan. Saudara, ini kan secara alkitabiahnya, secara teknis atau secara prakteknya, ternyata ada beberapa barometer yang kita bisa checklist di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sudah benar-benar mengampuni orang itu. Apa tanda-tandanya atau barometernya? Ada beberapa barometer Bapak Ibu yang kasih. Yang pertama adalah, saya cepat saja, yang pertama orang itu tidak menjadi sensitif lagi. Kadang ada orang-orang yang sudah bilang sudah maafkan tetapi ternyata di dalam perilakunya hari-hari terhadap orang yang pernah nyakitin dia sangat sensitif. Dikit aja namanya disebut, kita udah emosi duluan. Dikit aja namanya disebut, kita udah mulai mual-mual, merasa enak kayak gitu ya. Saudara, itu salah satu tanda bahwa kita itu belum benar-benar mengampuni orang itu. Sebab kalau orang sudah mengampuni, dia gak akan lagi sensitif terhadap orang-orang itu. Walaupun orang itu ngapain kayak itu gak jadi sesuatu yang buat kita mudah memancing emosinya kita. Nah kalau kita mudah terpancing emosi kita dengan apapun yang orang itu lakukan, apapun yang orang itu perkatakan, tanda-tandanya bahwa itu kita masih sedang belum beres dengan orang itu. Terkadang itu bisa kita lihat komparasinya dan dengan orang lain. Kalau orang lain melakukan hal yang ini, dia melakukan hal itu, kira-kira kita sama nggak responnya? Kalau responnya beda, kalau orang lain yang melakukan hal itu, kita biasa-biasa aja, enggak masalah. Tetapi kalau orang ini yang berbuat atau orang ini yang ngomong seperti itu, kita langsung kayaknya udah menggebu-gebu marahnya. Itu tandanya jadi sensitif. Orang yang sudah mengampuni sungguh-sungguh, dia tidak lagi sensitif. Yang kedua, tidak bersikap bermusuhan. Nah ini yang paling sering sekali, yang sering kali dikasih contoh adalah menghindar. Kamu sudah ngampunin? Sudah, yuk ketemuan yuk. Gak mau. Atau bahkan saudara, dia satu gereja aja kagak mau. Dia ibadah keberapa? Ibadah satu, gue ibadah dua aja. Datangnya telatin aja supaya dia udah keburu pulang duluan. Kenapa? Ya kenapa-napa. Lu belum beres ya? Udah, ngampunin. Udah, gue udah ngampunin. Tetapi menghindar. Di sini sih gak ada. Itu tanda-tandanya bahwa kita itu belum beres. Yang ketiga adalah tidak menjelek-jelekan. Nah ini dia. Kadang-kadang saudara, tanda orang yang belum beres. Misalnya saya sedang lagi, misalnya ada si A, si B. Lagi ngomongin tentang si C. Itu si C itu begini ya. Kok dia berbuat kayak gini ya. Nah ketika saya dengar itu, saya itu ngompor-ngomporin. Ikut ngejelek-jelekin. Lu belum tahu boroknya kayak bagaimana. Dia mah setan kayak gitu. Dan segala macam. Ikut menjelek-jelekan. Jadi saudara, hal yang selanjutnya yang keempat adalah tanda orang yang sudah benar-benar mengampuni. Bukan hanya tidak menjadi sensitif, tidak bersikap bermusuhan, tidak menjelek-jelekan. Tapi juga bersikap ramah. Nah saudara, ada orang-orang yang ketika bilang udah beres ya, tapi kalau ketemu cembetut ya. Udah beres, tapi kayak mukanya tuh atau juteknya atau judesnya itu kerasa banget saudara. Orang yang sudah benar-benar mengampuni dengan bersikap ramah. Dan yang terakhir adalah berinisiatif berbuat baik. Berinisiatif menawarkan bantuan.
Ini yang perlu kita checklist. Checklist pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima kita perlu checklist. Orang yang benar-benar hatinya sudah beres, sudah benar-benar mengampuni. Dia akan betul-betul seperti firman yang tadi. Dia akan berbuat baik, memberkati, berdoa buat orang yang memusuhi dia. Yang berbuat jahat sama dia. Nah ini dia saudara. Yang terkadang, gue udah beres. Tapi ketika orang itu bermasalah atau ketika orang itu sedang butuh bantuan, kita masa bodoh. Biarinin aja, biar tahu rasa. Kayak gitu kan. Enggak kayak gitu. Dia akan menawarkan bantuan. Kamu butuh apa? Kamu lagi kesulitan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa bantu buat kamu? Nah saudara, selanjutnya saya mau agak lebih cepat saudara. Yang selanjutnya adalah selain kita sudah mengerti bahwa apa sih tandanya bahwa saya benar-benar sudah mengampuni. Yang kedua adalah mengapa saya harus mengampuni orang lain. Yang pertama saudara, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Jelas adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi alasan yang terutama yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Bahwa saya harus mengampuni seseorang karena Tuhan sudah mengampuni saya lebih dulu. Saudara, hal ini seharusnya cukup menjadi alasan di mana kita harus mengampuni. Enggak perlu yang lain-lain. Enggak perlu saya harus mengampuni supaya saya diberkati Tuhan. Saya harus mengampuni supaya doa saya dijawab Tuhan. Enggak perlu. Karena dengan ini saja harusnya udah cukup. Bahwa saya harus mengampuni karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni saya. Saudara firman Tuhannya Kolose pasal yang ketiga ayat 13 berkata demikian. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah. Bilang kiri kanannya, ingat. Oke, udah. Ingatlah, apa yang perlu diingat? Tuhan telah mengampuni saya. Maka hendaklah saya mengampuni orang lain. Jadi saudara, ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus mengampuni orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Di dalam firman Tuhan ada sebuah ilustrasi di mana Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang berhutang itu berapa ribu talenta kayak gitu. Pokoknya banyak sekali, saya agak lupa berapa banyak talentanya yang dia berhutang. Tetapi intinya begini, orang itu hutangnya besar sekali. Judul perikopnya itu berkata mengenai perumpamaan tentang mengampuni. Jadi pada saat orang itu berbuat salah, dia berhutang gak bisa bayar, lalu raja itu berkata, oke, aku ampuni, aku hapuskan hutang. Dia sudah menerima pengampunan toh. Lalu setelah itu dia keluar, dia ketemu temannya yang berhutang sangat sedikit sekali. 100 dinar kalau tidak salah pada saat waktu itu dikatakan. Sedikit sekali hutangnya. Tetapi orang itu tidak mau mengampuni temannya yang bersalah tidak mampu bayar hutang. Walaupun temannya bilang gini, aku mau bayar tapi gak sekarang, nanti. Belum sanggup sekarang, nggak bisa. Akhirnya dijeblosin dalam penjara. Orang ini yang sudah menerima pengampunan yang begitu besar dari raja, tetapi orang ini tidak mau mengampuni orang lain. Yang bersalah sama dia hal yang kecil. Lalu pada saat waktu itu saudara, si raja itu dengar, lalu si raja itu ambil keputusan, si hamba ini yang berhutang besar yang tadinya sudah menerima pengampunan, dijebloskan dalam penjara. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok raja itu begitu tegasnya, langsung pokoknya udah orang itu dimasukin ke dalam penjara. Kenapa saudara? Karena begini, ketika kita tidak meneruskan pengampunan yang kita sudah terima daripada Tuhan, itu hal yang jahat. Saudara dan saya, sebetulnya ketika Tuhan berkata, kamu harus mengampuni orang lain. Bukan tanpa dasar. Kenapa Tuhan bilang harus? Tuhan gak akan berkata harus kita mengampuni orang lain kalau kita belum pernah menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata kamu harus mengampuni orang lain. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah terima pengampunan. Kita berbuat salah. Tuhan mengampuni dosa kita. Kita sudah terima pengampunan. Jedet. Kita sudah punya nih. Kita sudah punya pengalaman diampuni. Kita sudah menerima pengampunan. Dan Tuhan bilang kayak gini. Bagikan pengampunan itu. Ampuni orang yang bersalah sama kamu. Lalu saudara, ketika kita mengampuni orang lain, kita sedang meneruskan pengampunan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita bagikan pada orang lain. Yang Tuhan minta cuman itu. Untuk meneruskan. Kita sudah terima, Tuhan minta teruskan. Jadi ketika Tuhan berkata kamu harus, itu bukan tanpa dasar. Karena memang kita sudah pernah diampuni oleh Tuhan. Jadi sebetulnya kita mampu gak mengampuni? Mampu mengampuni, cuman persoalannya mau atau tidak mau. Kita mau meneruskan atau kita tidak mau meneruskan pengampunan itu. Nah itulah hal yang jahat di mata Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi hari ini yang saya mau sampaikan sebuah statement adalah di mana
Saya hanya diminta untuk meneruskan pengampunan yang saya sudah terima dari Tuhan bagi orang lain. Jadi hari ini saudara, jangan pernah lagi berkata, saya nggak bisa ngampunin dia. Gak mungkin. Kita itu bisa. Cuman persoalannya kita nggak mau untuk mengampuni. Sebab bagian kita yang diminta hanya untuk meneruskan pengampunan yang kita sudah terima daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa saya harus mengampuni orang lain? Yaitu adalah karena mengampuni membuka pintu keselamatan bagi orang lain. Dan menutup pintu kemarahan dan kebencian di dalam hati. Mengapa saya harus mengampuni orang lain? Karena ketika saya mengampuni orang lain itu akan membuka pintu keselamatan bagi orang lain dan menutup pintu kebencian, pintu kemarahan di dalam diri saya. Ini hal yang menarik saudara. Ada saat waktu itu di dalam HMC seorang pembicaranya, dia bersaksi, dia berkata begini. Dia benci banget sama papanya, karena papanya sangat jahat, kejam dan lain sebagainya. Dia benci banget, dia marah banget. Dan pada saat waktu itu bertahun-tahun, mungkin belasan tahun saya tidak tahu, saya lupa. Tetapi dia menjadi benci sekali sama papanya. Dan pada saat waktu itu dia menyadari bahwa dia harus mengampuni papanya. Dan dia mengambil keputusan untuk mengampuni papanya. Dan ketika dia mengampuni papanya, seperti yang tadi sudah sampaikan, tanda bahwa orang sudah mengampuni, saya nggak ulang lagi, ada 4. Dia menawarkan bantuan dan sebagainya saudara ya. Saudara, apa yang terjadi pada saat waktu itu? Dia berubah, yang tadinya dia sensitif jadi nggak sensitif, yang tadinya dia balas jahat, dia harus sekarang balas dengan kebaikan. Yang terjadi pada akhirnya papanya at the end menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, ketika kita mengampuni orang lain, itu bukannya sedang menutup pintu kebencian di dalam diri kita. Tetapi kita sedang membuka pintu keselamatan dalam kehidupan orang lain. Hari ini, bagikan pengampunan saudara pada orang lain yang menyakiti. Yang selanjutnya adalah, apa sih yang membuat saudara dan saya itu sulit untuk mengampuni? Apa yang membuat seseorang itu sulit untuk mengampuni? Persoalannya adalah apa sih yang membuat orang itu sulit untuk mengampuni? Yang pertama adalah, karena orang itu dianggap tidak layak untuk diampuni. Saudara, pengertian ini ada di dalam diri kita. Ampuni dia, nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak layak untuk diampuni. Udah kebanyakan salahnya. Atau udah keseringan salahnya. Atau sudah berat banget kesalahannya. Ya kita beranggap bahwa orang itu nggak layak untuk diampuni. Kenapa saudara? Sebetulnya karena dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia pun juga tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau berbicara kelayakan, setiap kita tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Siapa yang diri di tempat ini bisa bermegah dan berkata, oh saya layak untuk diampuni oleh Tuhan. Sekudus apapun, sebaik apapun, sesaleh apapun kita. Firman Tuhan kitab Yeremia berkata begini, bahwa seorang nabi itu berkata demikian, bahwa kesalehannya itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara tahu kain kotor itu seperti apa? Kain kotor itu bukan sekedar kain lap yang kotor. Jadi itu bukan cuma sekedar kotor tetapi najis di mata Tuhan. Karena kita tahu bahwa darah lelehan seorang wanita di dalam hukum Taurat itu dikatakan hal yang najis. Jadi kekudusan kita manusia sehebat apapun yang mengusahakan kekudusannya, kesalehannya, kebaikannya, tetap di mata Tuhan itu najis. Kehidupannya masih najis, masih banyak celah, masih banyak keaib, masih banyak kesalahan, masih banyak keburukan ada dalam diri seseorang. Dan kita tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima pengampunan daripada Tuhan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Jadi hari ini jangan lagi kita berkata bahwa saya sulit banget mengampuni dia karena dia nggak layak untuk diampuni. Kalau Tuhan melayakkan kita sehingga kita boleh menerima pengampunan, biarlah kita juga memberikan pengampunan kepada orang itu. Bukan karena kelayakannya, karena kita ngerti firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan untuk mengampuni. Oke, yang selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang itu sulit untuk mengampuni? Karena orang itu membuat syarat pengampunan. Dia buat syarat sendiri dalam dirinya. Itu yang membuat seseorang sulit untuk mengampuni. Dia bikin standar. Kalau saya mengampuni seorang, standarnya mesti begini. Kalau standar ini nggak terpenuhi, saya nggak mau mengampuni orang itu. Itu yang seringkali menjadi batu sandungan sehingga kita nggak bisa untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita buat standar kita sendiri. Dan standar itu seringkali adalah standar yang salah di mata Tuhan. Apa sih standar yang kita buat? Saudara, ada 2 hal. Yang pertama adalah standarnya begini. Saya akan mengampuni kamu kalau kamu sudah berubah lebih dulu. Yang kedua standar yang dia buat adalah begini. Saya akan mengampuni kamu kalau kamu seenggak-enggaknya menunjukkan kemauan untuk bertobat. Kalau kamu masih belum menunjukkan,
usaha yang keras, kemauan yang kuat untuk bertobat. Kayaknya saya nggak mau ngampunin kamu deh. Saudara, pertanyaannya adalah dengan sangat simpel. Apakah Tuhan lakukan itu gak sama kita? Ternyata enggak loh. Firman Tuhan bahkan berkata demikian, kitab Roma pasal kelima yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Ketika artinya bisa jadi kita belum berubah. Kita baru cuma ngomong di mulut doang. Janji-janji aja. Tuhan saya janji, saya janji, saya janji, saya janji. Tetapi tetap aja gak berubah. Atau belum berubah lebih tepatnya. Tapi Tuhan tetap ngampunin tuh. Setiap kali kita berkata Tuhan ampunin saya. Tuhan tetap ngampunin. Sekalipun mungkin kita belum sungguh-sungguh. Mungkin orang lain nilai gini, kamu mah kayaknya belum sungguh-sungguh bertobat ya. Kayaknya belum nunjukin usaha yang bagaimana gitu. Kayaknya kok masih setengah-setengah hati yang nunjukin pertobatannya. Udahlah Tuhan gak mau ngampunin kamu. Enggak. Tuhan tetap mengampuni walaupun Tuhan tetap menantikan pertobatan dari setiap kita. Firman Tuhan ini bukan berbicara artinya membenarkan dosa di mata Tuhan. Enggak. Tetapi firman Tuhan ini ingin menjelaskan kepada kita adalah untuk kita mengampuni seseorang, jangan buat standar dalam diri kita sendiri. Itu seringkali membuat kita menjadi sulit untuk mengampuni orang lain. Statement ini, mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Amin. Amin cuma 1. Oke, saudara saya teruskan saja. Hal yang ketiga, apa sih yang membuat orang itu sulit untuk mengampuni orang lain? Yang ketiga adalah begini, karena pengertian yang salah mengenai mengampuni. Saudara, yang pertama orang itu sulit mengampuni karena orang lain itu dianggap tidak layak untuk diampuni. Suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, teman saudara, dianggap dia nggak layak diampuni dosanya kalau sering, dosanya kalau besar, kalau jahat. Yang kedua membuat syarat pengampunan dan yang ketiga adalah pengertian yang salah mengenai mengampuni. Pengertian yang salah itu apa yang membuat seorang mengampuni? Yang pertama adalah begini saudara, mengampuni adalah haknya saya. Itu pengertian yang salah. Mengampuni bukan haknya saudara. Oh haknya saya dong, saya mau ngampunin atau enggak bukan urusan orang lain. Haknya saya. Terkadang saudara itu yang terjadi. Kebenarannya apa sih? Ternyata kebenaran itu pada mengampuni itu adalah kewajiban. Katakan kewajiban. Jadi mengampuni itu adalah bukan hak. Tapi kewajiban. Dasar firmannya adalah Kolose 3:13 berkata demikian. Janganlah melihat kelemahan saudara-saudara kita seiman, tetapi hendaklah kamu saling memaafkan. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Maka demikianlah kita juga wajib. Katakan 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 saling memaafkan. Biling kiri kanannya, wajib memaafkan. Amin. Jadi memaafkan itu adalah kewajiban. Yang selanjutnya adalah pemikiran yang salah, yaitu adalah gini. Ketika kita tidak mengampuni, kita sedang menghukum orang lain. Saudara, ini yang terkadang terjadi. Ini sering banget. Dia menahan pengampunan. Karena ketika pada saat dia menahan pengampunan, dia merasa dia sedang menyiksa orang lain dengan rasa bersalah. Terkadang itu yang terjadi loh saudara. Sama suami istri juga begitu. Pasangan dia bilang, ampuni saya ya, maafkan saya. Dia rasanya tuh seneng banget kalau pasangannya itu masih tetap merasa bersalah. Dengan begitu dia sedang merasa, dia sedang menghukum orang yang bersalah itu kepada dia. Ya lu rasain apa yang gue rasain. Lu pikir enak disakitin lu kayak gitu. Sekarang dia menahan pengampunan. Dia diemin, dia bersikap acuh, dia bersikap kasar, dia bersikap yang pokoknya tidak baik deh. Dengan begitu dia sedang seperti kayak orang balas dendam. Gitu. Sebetulnya tanpa disadari ketika seseorang dia tidak mengampuni pemikiran yang salah itu, dia bukan sedang menghukum orang lain. Yang terjadi dia sedang menghukum dirinya sendiri. Kebenaran firman-Nya berkata demikian. Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain,
Bapamu juga tidak akan mengampuni tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, jadi sebetulnya siapa yang menerima penghukuman ketika kita tidak mengampuni? Kita udah pasti. Orang lain yang kita pikir, biarin gue gak mau ampuni dia supaya dia merasa bersalah, dia merasa, belum tentu loh dia merasa bersalah. Belum tentu loh, bisa jadi dia cuek-cuek aja. Betul gak sih saudara? Bisa jadi dia bodo amat. Emang dipikirin kayak gitu. Ngampunin gak ngampunin kayak bodo amat. Bisa jadi loh kayak gitu. Tetapi yang udah pasti ketika kita tidak mau mengampuni orang lain bersalah pada kita sedang menempatkan diri kita untuk menerima penghukuman daripada Tuhan. Kenapa? Karena dosa kita gak diampuni. Nah saudara, yuk mari sama-sama di dalam waktu yang ada beberapa menit ke depan, saya mau ajak kita melihat, lalu kalau kayak gitu bagaimana caranya untuk saya bisa mengampuni jauh lebih mudah. Caranya adalah yang pertama adalah jujur sama Tuhan. Jujur kepada Tuhan dan minta kasih Tuhan. Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, hati saya masih ngegredek sama dia Tuhan. Aduh kesel banget, aduh kayaknya pengen ngeremes gitu loh Tuhan. Kayaknya kalau bisa mau doa minta geledek turun buat dia. Aduh Tuhan saya sebel banget, aduh Tuhan. Jujur sama Tuhan, ngomong sama Tuhan apa adanya. Dan setelah itu minta kasihnya Tuhan. Lihat apa yang dipraktekkan oleh Daud di kitab Mazmur. Banyak kali Daud itu ngomong apa adanya. Tuhan orang itu jahat banget Tuhan, aduh kayaknya aduh Tuhan. Engkau sangguplah Tuhan ya hilangkan dari bumi gitu kira-kira. Tapi ujung-ujungnya dia berkata gini kan. Tuhan mampukan saya untuk mengasihi. Mampukan saya untuk mengampuni. Intinya adalah jujur sama Tuhan. Jujur saudara. Yang kedua adalah selain jujur kepada Tuhan dan minta kasihnya. Yaitu adalah ambil keputusan untuk mentaati firman Tuhan. Ambil keputusan untuk mentaati firman Tuhan. Ketika kita menjadi tersakiti, itu 100% urusan perasaan. Tetapi ketika kita mengampuni orang lain, itu 100% buah daripada keputusan. Kalau kita terus ngikutin perasaan kita, sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Aduh kelihatannya ya, aduh gue masih ngegredek, aduh gue kayaknya masih ada berasa loh. Masih debar-debar kayak gitu, aduh gue masih merasa belum bisa terima. Aduh gue rasanya kayak masih belum, kayaknya belum rela gitu loh untuk ngampuni. Kalau kita terus ngikutin perasaan kita, sampai ujung bumi pun terakhir, kita gak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Jadi untuk mengampuni apa yang harus dilakukan? Kita harus mengambil keputusan untuk kita mengampuni. Amin saudara, ambil keputusan. Yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3. Mengampuni bukan mengenai perasaan, tapi mengenai kalau kita terus pola pikir kita, mengampuni selalu diukurnya dengan perasaan kita. Aduh gue masih gedek sama dia. Tapi ujung bumi pun sekali lagi ya, bumi berakhir kita nggak ngampunin orang. Karena kalau kita ikutin perasaan, sebentar kita senang, sebentar kesal lagi. Sebentar perasaan kita kayak damai, entar gregetan lagi. Kita sampai kapan gak bisa mengampuni. Jadi kalau kita mau berkata, saya ngerti, saya harus mengampuni. Karena ketika saya memaafkan orang lain untuk membentuk karakter saya. Menjadi karakter yang penuh belas kasihan, karakter yang penuh oleh kasih Kristus. Maka saudara kita harus ngerti, mengampuni 100% bicara tentang keputusan. Bukan perasaan. Jadi untuk mengampuni perlu gak kita timbang-timbang perasaan kita? Gak perlu. Jadi gak perlu timbang-timbang perasaan kita. Mau perasaan masih gondok kayak kesel kayak apa kayak pokoknya. Enggak. Saya putuskan untuk mengampuni. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengampuni. Yang pertama tadi jujur pada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Dan mengampuni bicara keputusan. Yang ketiga adalah sangkal diri pikul salib. Untuk mengampuni kita harus sangkal diri. Berkata tidak kepada kedagingan kita. Aduh tuh orang jahat banget ya. Aduh rasanya gue pengen, tidak. Rasanya gue pengen maki, tidak. Berkata tidak kepada kemarahan. Berkata tidak kepada kebencian. Dan berkata ya kepada firman Tuhan. Saya mau mengampuni orang. Karena Tuhan sudah mengampuni saya.
Walaupun kelihatan daging itu perih, menjerit. Itu pikul salib, saudara. Itu pikul salib. Dan itu bagian daripada kekristenan tuh, pikul salib, sangkal diri. Kalau kita terus ikutin kedagingan kita, gak pernah mau sangkal diri. Aduh gue gedek sama dia, kayaknya gue pengen jitak, lalu kita jitak orang itu. Itu kita gak pernah sangkal diri. Aduh gue benci orang itu, lalu kita benci orang itu. Kita gak pernah sangkal diri. Lalu gue kesel sama orang itu, gue pengen maki orang itu dan kita maki orang itu. Kita gak pernah sangkal diri. Sampai kapanpun kalau kita gak pernah belajar sangkal diri dan pikul salib, kita gak akan pernah bertumbuh dalam iman kekristenan kita. Karakter kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus. Sangkal diri, berkata enggak, gue gak mau. Tapi kan dia orang jahat banget, kayaknya kan udah patut dibalas dong. Enggak, saya gak mau balas. Pikul salib. Saya mau mengampuni orang itu. Apapun kesalahannya, apapun kejahatannya. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Alasan itu cukup untuk kita melakukan itu. Mari kita berdoa.